Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Majelis HKBP Jalan Nurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah pada saat ini, juga saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming, selamat datang dan selamat beribadah. Pada minggu ketiga setelah Epifanias ini, segenap warga dan jemaat pelayan gereja Huria Kristen Batak Protestan mengenang dan mensyukuri 50 tahun sending HKBP di Pulau Rupat. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Melalui Biro Sending HKBP, Tuhan telah mengutus para pekabar Injil ke Pulau Rupat, sehingga semakin bertambah orang-orang yang percaya dan menerima keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Kiranya dengan mensyukuri 50 tahun sending di Pulau Rupat, Huria Kristen Batak Protestan semakin terinspirasi dan termotivasi untuk meningkatkan pelayanan pekabaran Injil di Pulau Rupat dan di seluruh dunia dengan keyakinan bahwa Tuhan senantiasa melakukan perkara besar. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Oleh karena itu, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepadanya. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Indah tamasya, indah sawah ladang, sungguh elok terseri. Yang lebih indah, Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa gelap dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan kebenaran melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Berilah Roh Kudus menuntun kami, agar iman kepercayaan kami semakin teguh dan tumbuh, dan perilaku serta perbuatan kami semakin suci dan benar, sehingga kami layak masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 282, ayat 1 dan ayat 4. Seluruh umat Tuhan
Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan sebagaimana tertulis di dalam kitab Injil Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Demikian dikatakan di sana. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393,
ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel yang ditetapkan pada minggu ini, sebagaimana tertulis dalam kitab Nabi Nehemia pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Kita membaca secara responsoria. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaat, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maaseya. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 dan ayat 2.
penyertaan Tuhan dalam perjalanan pemberitaan Injil di Pulau Rupat. Cikal bakal pelayanan sending di Pulau Rupat dimulai pada tahun 1960-an dengan metode pendidikan kepada anak-anak oleh SL Pakpahan, PB Marbun, dan P. Siahaan. Hubungan ketiga orang tersebut dengan suku Akit terjalin dengan baik dan menumbuhkan keinginan suku Akit untuk memperoleh pendidikan di bidang kesehatan. Atas keinginan tersebut, maka SL Pakpahan melalui Pendeta Alman Badia Siahaan yang sedang melayani di Duri pada waktu itu, menyampaikan permohonan pelayanan kepada seksi sending HKBP. Maka pada tahun 1968 dilakukan peninjauan, dan dengan peninjauan itu maka Pulau Rupat mendapat pelayanan sending HKBP. Sejarah Injil di Hutan Ayu. Pada tanggal 7 April 1969, DS Karitonga sebagai Ketua Sending HKBP bersama Pendeta Alman Badia Siahaan yang sedang melayani di HKBP Duri beserta Guru Marulup Silitonga tiba di daerah Hutan Ayu. Mereka melakukan pendekatan pada masyarakat mayoritas adalah suku Akit. Kemudian mereka mendirikan sekolah dasar dengan jumlah murid 42 orang dengan usia yang bervariasi. Kemudian pada bulan Mei 1969, HKBP mengutus seorang pelayan kesehatan bernama Aston Tumanggor dengan pengabaran Injil melalui perpaduan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Maka pada tanggal 28 November 1971 diadakan baptisan pertama untuk 120 orang. Saat baptisan pertama inilah yang dijadikan sebagai hari lahirnya kekristenan di wilayah Pulau Rupat oleh Departemen Sending HKBP. Dan sejak itu, gedung sekolah memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pendidikan dan fungsi peribadahan. Kemudian pada tanggal 5 Agustus 1987, diadakan peletakan batu pertama bangunan gereja di Hutan Ayu. Kemudian bangunan gereja tersebut diresmikan pada hari Minggu, yaitu tanggal 6 Desember 1987. Penginjilan di Sungai Bantal. Awal mula pelayanan di Sungai Bantal dilakukan dengan cara mendirikan sekolah sebagai tempat belajar untuk membaca dan menulis bagi suku Akit. Maka pada tanggal 5 Oktober 1971, berdirilah bangunan sekolah yang sangat sederhana dengan jumlah murid sebanyak 44 orang. Pada tanggal 25 Desember 1971, diadakan baptisan kudus. Penginjilan di Sungai Carok. Baptisan pertama bagi warga Sungai Carok dilaksanakan di Gereja HKBP Kacak Hutan Ayu pada tanggal 28 November 1971. Jumlah jemaat yang dibaptis pada waktu itu adalah sebanyak 30 orang. Ibadah jemaat di Sungai Carok dilaksanakan di rumah warga. Namun pada tahun 1978, gereja dibangun di Sungai Carok dan sejak itulah jemaat beribadah di dalam gereja. Penginjilan di Sungai Raya. Pada tahun 1969, pertama sekali dilakukan pendekatan terhadap warga masyarakat Sungai Raya untuk pekabaran Injil dan pendidikan.
Pelayan yang pertama sekali diutus oleh Departemen Sending HKBP pada tahun 1969 ialah Guru M. Tambun. Beliau melayani sebagai guru pendidikan merangkap sebagai pelayan kerohanian. Kemudian warga masyarakat meminta Guru M. Tambun untuk mengajarkan cara membaca dan menghitung bagi anak-anak mereka, sehingga secara bersama-sama mereka membangun gedung sekolah yang sangat sederhana. Penginjilan di Kuala Simpur. Penginjilan di Kuala Simpur dilakukan dengan pelayanan holistik, yaitu pelayanan kesehatan, pemotivasian dan pekabaran Injil kepada tokoh-tokoh masyarakat. Namun dari antara tokoh-tokoh masyarakat tersebut, yang bersedia dibaptis hanyalah 2 orang, tepatnya pada tanggal 6 Maret 1983 di Gereja HKBP Sending Hutan Ayu. Namun pada tahun 1984, tokoh-tokoh masyarakat Kuala Simpur mulai menyerahkan diri untuk dibaptis beserta keluarga mereka. Kemudian pada bulan Agustus 1985, gedung gereja KBP Sending Kuala Simpur dibangun. Berdirinya Pos Pekabaran Injil di Gunap. Pos Pekabaran Injil di Gunap dimulai pada pertengahan tahun 1991. Kebaktian pertama dihadiri oleh 30 orang. Baptisan pertama dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 1990, dilayani oleh Pendeta Alman Badia Syahan, Direktur Departemen Sending pada waktu itu. Pada bulan Mei 1991, dilaksanakan pembangunan gedung gereja yang sangat sederhana dan diresmikan pada tanggal 20 Desember 1991. Kemudian peletakan batu pertama pembangunan gedung gereja yang baru dan permanen dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014. Atas bantuan dari berbagai pihak, bangunan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 2 bulan, sehingga bangunan gereja tersebut dapat diresmikan pada tanggal 14 Desember 2014. Keadaan terkini pelayanan sending di Pulau Rupat. Jemaat Pulau Rupat telah mengalami kemajuan di bidang pendidikan dan pertanian. Setelah masuknya Injil, walaupun masih tetap membutuhkan pemberdayaan di bidang peternakan dan pertanian, khususnya tentang pengetahuan pengelolaan lahan gambut menjadi lahan pertanian. Harapan kita setelah 50 tahun sending di Pulau Rupat, Biro Sending HKBP akan terus bergerak untuk melaksanakan pemberitaan Injil di Sungai Carok, Sungai Perpak, dan Sungai Pong. Gerakan sending akan ditingkatkan melalui pembangunan Sending Station dalam rangka setelah 50 tahun sending Pulau Rupat yang akan dikembangkan di Sungai Carok, Sungai Perpak, dan Sungai Pong. Kemudian juga akan dibangun rumah singgah bagi para difabel. Pekabaran Injil holistik akan semakin nyata dengan pendirian pusat pelatihan peningkatan ekonomi kerakyatan serta pertanian selaras alam. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 425 ayat 1 dan ayat 3.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sanalah akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sejenak kita akan mendengarkan warta jemaat gereja kita. Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Adapun warta jemaat kita pada hari Minggu ini, di minggu ketiga Dung Epifanias, atau minggu ketiga setelah Epifanias, dengan topik pada hari Minggu ini yaitu Yesus penggenapan firman Tuhan. Kita akan lihat yang pertama, 2.2 tata ibadah. Dalam rangka ibadah syukur 50 tahun penginjilan di Pulau Rupat, maka pada hari ini Minggu 23 Januari 2022, gereja kita melaksanakan ibadah dengan tata ibadah dari pusat dengan 3 bahasa, yaitu ibadah pagi dalam bahasa Indonesia, ibadah siang dalam bahasa Batak, dan ibadah sore dalam bahasa Inggris. 3.2 persembahan pembangunan. Pada hari ini Minggu 23 Januari 2022, dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan melalui amplop. Amplop telah disediakan oleh panitia di depan gereja dan dimohon amplop untuk tidak dilipat dan dibawa pulang. Persembahan tersebut dikumpulkan di tempat duduk. 3.3 persembahan khusus. Pada hari ini Minggu 23 Januari 2022, gereja kita akan mengumumkan persembahan untuk keperluan pengembangan penginjilan di Pulau Rupat, dikumpulkan pada saat persembahan kedua. Amplop telah disediakan oleh Huria. Setelah pembacaan warta akan dibacakan surat edaran dari kantor distrik. 5.1 undangan Bonatahun distrik. Gereja menerima undangan dari HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie akan dilaksanakan ibadah tahun Bonatahun dan launching tahun kesehatian HKBP yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022. Waktu pukul 9.30 WIB sampai dengan selesai, yang bertempat di HKBP Resort Cimahi Sisingamangaraja, Jalan Sisingamangaraja nomor 174 Cimahi. Adapun sifat acara bersifat hybrid, yaitu on-site dan online. Yang akan mengikuti acara tersebut, pendeta resort, pendeta fungsional, sintua, utusan distrik, jemaat utusan distrik, ketua TABE, utusan perempuan, utusan Naposo, ale-ale sending, komisi HIV/AIDS distrik, dan Nyonya Pendeta Simbolon Wursyaturi. 5.2 vaksinasi pelayan gereja dan lansia. Dinas Kesehatan Kota Cimahi bekerjasama dengan PGS Kota Cimahi akan mengadakan vaksinasi booster kepada seluruh pelayan gereja dan lansia PGIS Kota Cimahi yang akan diadakan pada hari Selasa 25 Januari 2022, waktu pukul 8 WIB sampai dengan pukul 13 WIB, bertempat di Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi. Untuk itu diberitahukan kepada seluruh para pelayan gereja, ketua, seksi-seksi, keluarga sintua, pemain musik, song leader dan lansia HKBP Jalan Lurah untuk mengikuti vaksin tersebut pada seksi pertama, yaitu pukul 8 sampai dengan pukul 10 WIB, dengan syarat yang akan menerima vaksin booster yaitu yang telah 6 bulan menerima vaksin kedua. 5.3
pembongkaran pohon Natal dan pembubaran panitia Natal dan Tahun Baru. Pada hari Senin 24 Januari 2022, gereja kita akan melaksanakan yang pertama pembongkaran pohon Natal yaitu pukul 10 WIB, yang kedua pembubaran panitia Natal dan Tahun Baru akan dilaksanakan pukul 18 WIB. 5.4 pelajar SIDI tahun ajaran 2022 sampai dengan 2023. Pada hari Minggu 23 Januari 2022 akan dimulai pembelajaran SIDI atau katekisasi reguler tahun ajaran 2022-2023. Sehubungan dengan itu diundang seluruh yang akan belajar SIDI dan orang tua untuk mengikuti ibadah pembukaan masuk pukul 15 WIB bertempat di Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi. Bagi yang belum mendaftar supaya mendaftar diri ke kantor gereja dengan membawa fotokopi surat baptis, akte kelahiran, dan surat pengantar dari Sintua Week masing-masing. Rapat Huria 5.6. Pada hari Jumat 28 Januari 2022, gereja kita akan mengadakan rapat Huria untuk menerima laporan pelayanan dan keuangan 2021 dan menetapkan program anggaran HKBP Jalan Lurah Cimahi Resort Cimahi tahun 2022, tempat di gedung sekolah minggu. Sehubungan dengan itu diundang semua para halado, ketua dewan serta pengurus seksi, panitia pembangunan dan jemaat yang diwakili oleh 5 orang jemaat setiap week untuk mengikuti rapat tersebut dan masuk pukul 9 WIB. 5.6 jadwal ibadah minggu. Jadwal ibadah minggu pada tanggal 30 Januari 2022 pukul 7.30 week 2, 3, dan 5. Pukul 10.30 WIB week 4, 6, dan 9. Dan pukul 16.30 WIB, week 1, 7, dan 8. Kita akan melanjutkan dengan membaca surat edaran dari distrik. Bandung 13 Januari 2022, hal pelian tu 50 tahun perkabaran Injil di Pulau Rupat. Mandapoton saluhut ruas ni huriani HKBP distrik 18 Jabarteng Die, parhalado ni huriani HKBP distrik 18 Jabarteng Die, marhite pandita resot manang uluan huria di inganat tabe. Tabe madihamu amanami inanami mauliate do toktong tapasatu Tuhan Yesus Kristus rajani huriai namandongan hita huriana syatiki nasalpu sahat tunuaing. Takas taida pandongani nai marhite nasai martamba-tamba hurianang resot di tonga-tongani HKBP marhite ulaun pekabaran Injil manang sending di HKBP. Di hari Minggu 23 Januari 2022 nunggal 50 tahun ulaun perkabaran Injil di Pulau Rupat. Songon tanda lasni rohata asalam tu maju na ulaun perkabaran Injil di Pulau Rupat disakapi HKBP do lau pajojok stasi misi manang mission station. Dumutu sakapi di pasatu hita HKBP distrik 18 Jabarteng Die nagabe tanggung jawab manang situ tu hota godangna 175 juta rupiah. Alani dalata asasada jala saroha manang kesehatian hita mahalason salut nai. Napar jolo atau nomor 1 rap tapatupa papungan pelean tujolo mahita di tanggal 23 Januari 2022 on si pasahotota tu stasi misi manang misi station HKBP di Pulau Rupat. Dung tapatu papungu peleani tibu mata tongos tu rekening distrikta jala di napatu papunguan peleani hot do mardalan peleana tu pusat songo nasomal. Napaduahon di hari Minggu 23 Januari 2022 sisa datangiang jala sisada pamujion mahita marhite acara khusus atau manang tata ibadah naong pinatupa ni kantor pusat si pakeota do diganu parmingguan natapatupa di huria. Songonima pinasahat mardongan mauliate, sailam di pasu-pasu tu hatta mahita, di pasu-pasu nang sandok huriana, taingot ma jala tahanguluhon ma natar surat di pasal 26 ayat 2. Ale jahuba huhaholongi do hajujongan ni bagasmu, do hasonggopan ni hamulianmu. Amin. Tabe preses HKBP distrik 18 Jabarteng Die Pendeta Pahala Sitorus STH ditandatangani. Sonima
Ini warta kita di hari Minggu, begitu juga dengan surat edaran kita di distrik. Tuhan memberkati kita. Salam. Kita akan mengumpulkan persembahan kita yang pertama sambil kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 53 dimulai dari ayat 1. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, juga kepada Bapak Ibu, saudara-saudara, Naposobulung Remaja,
dan sekolah minggu yang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini yaitu dari kitab Injil Lukas pasal 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Dari Injil Lukas pasal 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-21, mari kita membaca secara responsoria. Saya juga ajak ibu bapak yang di rumah untuk ikut serta membaca firman Tuhan, yaitu dari Injil Lukas 4 ayat 14-21, kita baca secara bergantian. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernahkah ibu bapak mendengar kata perjajikoling? Pernah mendengar kata perjajikoling? Mungkin ini di kampung kami mungkin ya. Perjajikoling itu kalau menurut yang saya ketahui adalah orang yang suka berjanji tetapi tidak menepati janji. Itu kira-kira perjajikoling. Jadi kenapa disebut jajikoling? Ya mungkin karena orang keling itu seperti saya inilah ya, kabur hitam. Jadi mohon maaf bagi sesama nabi rong seperti saya, perjajikoling kau katanya. Loh kenapa dibawa-bawa nama orang koling? Karena janjimu gelap, kabur dan tidak terlihat katanya, janjimu palsu. Kira-kira begitulah artinya. Ada juga orang yang suka berjanji, mudah berjanji, dan sering mengucapkan kata-kata janji. Ketika dekat proses pemilu atau proses politik di negara kita, masa-masa kampanye banyak janji-janji yang bertebaran. Banyak janji-janji manis yang ditawarkan. Tetapi seiring waktu janji manis itu bisa menjadi janji yang pahit. Karena tidak ditepati. Karena ingkar janji. Sehingga jangan mudah terbuai dengan kata-kata janji. Apalagi yang keluar dari perkataan yang mengharapkan sesuatu dari yang dijanjikan itu. Kalau Tuhan tidak demikian ibu bapak. Ketika Tuhan berjanji di Yesaya 61 dalam nubuatan Yesaya yang berkata, Roh Tuhan ada padaku karena telah diurapi untuk membawa kabar baik bagi orang-orang miskin, memberitakan kabar baik bagi yang
tertawan, yang dipenjara, membebaskan orang-orang buta, dan memberitakan tahun rahmat Allah telah datang. Maka hari itu ketika Yesus memulai mendeklarasikan rangkaian keselamatan dunia di Galilea, dan ada sebuah kota kecil tempat ia dibesarkan di Nazaret, ia berkata, pada hari ini janji Tuhan itu telah dipenuhi di dalam aku. Pada hari ini genaplah nas itu ketika kamu mendengarkan aku membacakannya. Firman Tuhan Yesus. Dalam Yesus janji itu telah dipenuhi. Dalam Yesus janji itu telah digenapi. Karena itu hal yang pertama bagi ibu bapak untuk kita di hari Minggu Epifani ini adalah bahwa janji Tuhan tidak pernah palsu. Janji Tuhan tidak pernah diingkari. Ketika Allah berfirman, maka percayalah Tuhan akan menggenapi janji itu. Sama seperti Kristus yang berdiri duduk di ruang ibadah seperti ini. Ia berkata, pada hari ini janji Allah itu telah digenapi. Karena Allah tidak pernah berjanji asal janji. Ia tidak pernah ingkar janji. Janji setia Allah yang kita yakini berada di dalam Yesus Kristus hari ini telah digenapi. Ibu bapak, itu tentu sulit bagi yang mendengarkan mereka. Karena Nazaret, tempat Yesus dibesarkan, itu sebabnya di salib Kristus itu ada tertulis INRI. Yesus Nazareus Rex Judaeus. Yesua Nazareus Rex Judaeus. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Ia dibesarkan di Nazaret, ia berasal dari Nazaret, ia sekarang berkhotbah, mengajar di Dakhe, di sebuah sinagog, rumah ibadah orang Yahudi pada saat itu di kampungnya. Ini luar biasa ibu bapak, seorang Yesus berani berkhotbah di tempat asal usulnya, dan ini membuat orang pada waktu itu terkagum-kagum, sekaligus bertanya-tanya, ini siapa orang ini? Ini Yesus ini siapa ini? Bukankah Yesus ini anaknya Yusuf tukang kayu, dan ibunya Maria seorang perempuan sederhana yang lahir di Bethlehem? Hari ini digenapi nas ini. Firman Tuhan hari ini digenapi dalam dia. Orang bertanya-tanya sekaligus terkagum-kagum. Karena ia memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus. Karena ia memberitakan kabar baik dengan kuasa Roh Allah. Karena kepada dia diurapi dan dicurahkan Roh Tuhan untuk membawa tahun rahmat Allah. Jadi memang sulit untuk mengajar, bersaksi dan sekaligus berkhotbah di tempat kita besar, di daerah asal kita, atau kepada keluarga kita ya. Ini juga pasti dialami oleh para pendeta dan para pekabar Injil. Pasti mereka sulit untuk memberitakan Injil di daerah kampungnya. Saya kenal itu dulu, pendeta itu nakal dulu itu katanya. Karena mungkin pernah ada sejarahnya dia mencuri singkong atau gadong di kampungnya. Itu apalagi kalau sejarah hidupnya berada dalam lingkaran kemiskinan misalnya. Oh, dia berkhotbah di sini sama seperti Yesus. Dia berkhotbah di rumah ibadat ini. Yesus itu saya tahu itu bapaknya si Yusuf. Saya tahu mamanya. Kok berani-beraninya dia berkhotbah di sini? Demikian mungkin respons. Maka memang hal yang berani dilakukan Yesus pada waktu itu. Tapi Yesus berkhotbah, ia mengajar dengan kuasa Roh Kudus. Maka setiap kita walaupun di kampung kita juga harus berani berkhotbah walaupun sulit ya. Apalagi berkhotbah di keluarga kita.
di lingkungan keluarga, poparan atau saupu, ya itu susah itu, sulit. Apalagi mengkhotbahi orang tua kita misalnya. Saya pernah pengalaman berkhotbah di keluarga kita. Jadi mari kita mulai pertobatan. Kaulah bertobat dulu, katanya langsung kepada kita. Banyak kali kata-katamu belum seberapa pengetahuanmu dibanding saya, kata orang tua kita yang sudah tua-tua kepada kita. Sulit memang tapi Yesus berani. Tapi Yesus mau. Ia ingin mendeklarasikan rangkaian keselamatan Allah dari Nazareus, dari Nazaret, supaya nanti tersebar ke seluruh Galilea, Samaria, Judea, Yerusalem, dan seluruh wilayah akan dideklarasikan bahwa Yesuslah kepenuhan janji Tuhan, bahwa Yesuslah kepenuhan janji Allah untuk menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan yang akan diberikan kepada umat manusia. Ibu bapak saudara-saudara yang kekasih, apa kabar baik itu? Apa kabar baik yang sedang dibawakan oleh Yesus? Apa kabar Injil yang dibawakan oleh Kristus? Maka ia berkata, aku telah diurapi oleh Roh Kudus. Roh Tuhan ada padaku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Orang-orang miskin. Pada waktu itu memang sangat banyak orang yang miskin, sangat banyak orang yang juga merasakan kepahitan kehidupan, kemiskinan, karena keterbelengguan mereka di tengah-tengah penjajahan bangsa itu oleh bangsa Romawi. Maka langsung tercenganglah orang. Ini kabar baik untuk orang miskin. Ini kabar yang sungguh-sungguh baru bagi orang-orang yang miskin. Sehingga ketika Yesus juga berkhotbah di Matius 5, salah satu dari 8 kata ucapan bahagia yang diucapkan oleh Yesus, salah satunya adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ia juga memberitakan tahun pembebasan kepada para tawanan. Tawanan yang tertawan oleh kuasa, tawanan yang terbelenggu oleh kekuatan, sehingga kedatangan Yesus adalah membawa kebebasan bagi orang-orang yang sedang tertawan. Yesus juga diurapi untuk membawa penglihatan bagi orang-orang buta. Yang buta di dalam penglihatannya, yang buta melalui mata fisiknya. Tetapi juga Yesus membawa kebebasan, pemulihan, restorasi bagi orang-orang yang tertindas. Maka ketika Yesus memberitakan itu, saudara-saudara, semua orang langsung terkagum-kagum. Inilah yang ditunggu-tunggu selama ini. Inilah yang kita nanti-nantikan selama ini. Maka benarlah bahwa Yesus itu adalah Mesias. Bahwa Yesus itu adalah Kristus, Mesias yang dinanti-nantikan, yang ditunggu-tunggu, yang dirindukan, yang sudah sejak zaman purbakala, di zaman para nabi diwartakan bahwa kepada umat itu dan kepada dunia ini akan diberikan janji Mesias, rangkaian penyelamatan Allah kepada manusia. Hanya saja ketika mereka mendengar itu, mereka merasa bahwa apa yang dikatakan Yesus, buta, miskin, tertawan, orang-orang yang tertindas, mereka ukur dalam takaran dunia. Mereka nilai, mereka pakai
dalam terminologi dunia. Sehingga banyak orang yang salah memahami perkataan Yesus ini. Kepada orang-orang buta yang matanya tertutup oleh kegelapan. Kepada orang-orang miskin yang sebenarnya bukan miskin harta, miskin punya di dunia ini, tetapi mereka yang miskin hati, miskin iman, miskin pengenalan akan Allah, miskin perjumpaan dengan Tuhan. Kepada mereka lah Yesus datang. Mereka yang tertawan, bukan tertawan di penjara. Bahkan pada waktu itu Yohanes Pembaptis sebagai pelopor kedatangan Kristus terpenjara. Tetapi Yesus tidak mendatangi Yohanes Pembaptis. Terpenjara adalah mereka-mereka yang terpenjara oleh keinginan daging. Mereka-mereka yang terpenjara oleh keinginan dunia. Mereka-mereka yang terikat dan tertawan, ditaklukkan, dikuasai oleh kegelapan dan kuasa-kuasa dunia ini. Kepada mereka lah Yesus datang. Maka terminologi dan takaran kedatangan Yesus Mesias itu bukan untuk menyelamatkan kehidupan badaniah kita saja. Tetapi yang terutama mau Yesus katakan adalah bahwa saya datang untuk menyelamatkan umat manusia dari keterbelengguan mereka kepada dosa dan kuasa iblis, setan, kegelapan, dan keinginan daging manusia yang telah menaklukkan manusia dan tertawan sampai ke dunia bawah. Tertawan sampai ke dunia Seol, dunia kegelapan. Kepada mereka lah Kristus datang. Supaya setiap kita ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, terbuka mata kita untuk melihat Tuhan. Terbuka mata hati kita untuk menatap Allah. Untuk menatap Tuhan yang di dalam kasih-Nya dengan sempurna telah ditunaikan Yesus Kristus. Maka pada hari ini kitalah orang-orang yang tertawan. Yang mungkin hidup kita masih ditaklukkan oleh keinginan daging. Yang mungkin hidup kita masih dikuasai oleh keinginan duniawi. Yang mungkin hidup kita masih berada dalam kungkungan kuasa kegelapan. Dan kita tidak mampu mengalahkannya. Dan kita tidak mampu berperang melawan keinginan daging itu. Kepada merekalah, kepada kitalah Kristus datang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga setiap kita mampu dibebaskan, memenangkan pertarungan kita dengan kuasa kegelapan. Ditadamu rambusan. Ada yang mengenal rambusan di sini? Ada ya. Kalau dari kampung pasti kenal lah rambusan. Rambusan itu adalah bahagian lemak dari daging B2 yang itu didapatkan dari bahagian perutnya. Biasanya itu pembungkus bahagian dalam. Itu sangat enak itu. Dan walaupun dia lemak, tetapi konon katanya kolesterolnya tidak terlalu banyak. Sehingga banyak orang langsung menelan saja walaupun dia lemaknya. Suatu waktu datanglah pemeruan kepada tulangnya, membawa juhud namar saudara. Juhud namar saudara ini artinya adalah upah daging yang lengkap dan sempurna. Di situ ada bahagian upah suhud. Tahu upah suhud? Upah suhud. Kemudian ada namar ngingi. Tahu namar ngingi? Kemudian ada osang-osang. Kemudian ada aliang-aliang, itu yang bulat itu aliang-aliang. Kemudian ada ate-ate, hati, yang suka makan hati, inilah. Kemudian ada lipa, ada semuanya lah di situ lengkap. Maka disampaikanlah kepada tulangnya. Tulang
rodohami membawa juhud namar saudara sebagai wujud hormat kami kepada tulang. Maka pembawaan kami yang tidak seberapa ini, kata padahal sudah lengkap semua di situ. Kiranya tulang berkenan untuk mendoakan kami supaya kami diberkati oleh Tuhan melalui doa dan pengharapan tulang, katanya. Kata berenya ini semua kepada tulangnya. Lalu datang tulangnya. Boru nami rojo hamu laho paturehon juton, katanya. Datanglah borunya tulangnya ini baru datang, baru siapkan sakalan, siapkan pisau atau parang supaya kita bagi-bagi ini, katanya. Iya tulang, Roma buruna, datang burunya. Tapi berdoa dululah tulang sebelum kita makan, nanti semua namar saudara ini dibagi, katanya. Oke, berdoa dulu. Di Simaho buru katanya kepada bu pemurunya yang sudah pakai lopes, duduk di situ memegang parang dan memegang sakalan. Lalu berdoalah tulangnya ini. Tulangnya berdoa, mendoakan semua berenya. Lalu pemuruannya ini dia menjaga namar saudara ini. Siapa tahu ada kucing atau binatang, dia tidak ikut berdoa. Dia mulai melihat-lihat namar saudara, terlihatnya lah rabusan itu. Dilihat, lalu dia mulai terpikir, saya cobalah sedikit rabusan ini bah. Mungkin bisa melepaskan rindu saya, sudah lama tidak makan rabusan, katanya. Lalu dilihatnya orang, sebelah kanan tertutup matanya semua. Sebelah kiri apalagi. Di depan tulangnya bikin doa. Dia lirik ke belakang, semuanya berdoa. Mulailah terlintas pikiran, boleh juga ini mencicipi rabusan yang enak ini. Apalagi hasolomakku doon. Ini kesukaan saya, katanya. Mulailah ia pegang rabusan ini, ia tarik pelan-pelan. Ternyata panjang, masih berlilit-lilit rabusan ini, saudara-saudara. Lalu ia mulai berpikir, kalau saya makan semua, tidak habis terlihat nanti. Kalau saya makan sedikit, sakalan berbunyi nanti. Maka ia mulai berpikir, doa tulang ini masih panjang. Karena masih keliling dari daerah Cikalong dan Padalarang. Jadi berenya yang masih di Cikalong masih didoakan. Padalarang belum lagi Cilame. Doanya ini masih panjang ini pikirnya. Sempatlah ku makan ini, katanya. Dimakanlah rabusan ini karena tidak mampu dia melawan keinginannya. Dimakan rabusan ini. Rupanya tulangnya memotong doa. Daripada Larang langsung ke Cilame. Jadi langsung ke Cilame, digabung orang Padalarang, orang Cimareme, digabung. Bere-bere saya yang ada di Cilame, Cimareme, karena sudah panjang doanya. Berkati mereka semua Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Rabusan masih di mulut, belum sempat tertelan. Akhirnya dipaksanya ditelannya semua. Rabusan ini sukoklah di aru-arunya. Akhirnya dia ketahuan. Kamu ketahuan. Apa itu bere, katanya. Katanya begitu. Karena tidak sanggup lagi berkata-kata, rabusan ini sukot di dalam aru-arunya. Begitulah, tidak mampu mengalahkan keinginan dagingnya ya. Tidak mampu mengalahkan kegelapannya. Tidak mampu mengalahkan godaan duniawinya. Tidak mampu melawan dan memenangkan pertarungan, mengalahkan dosa. Kepada mereka lah Yesus datang. Kepada kita lah Yesus datang. Yang masih tertawan,
terbelenggu, terikat oleh keinginan daging, dosa, bahkan apapun yang masih mengikat kita di dunia ini. Kuasa-kuasa maut, kuasa-kuasa kegelapan, iman kita yang masih mendua kepada Kristus. Hari ini Roh Tuhan ada pada kita untuk mengalahkan kuasa dunia itu. Dan saat ini kita berada dalam kuasa Roh Allah, Roh Tuhan yang hanya percaya kepada Kristus saja. Apakah masih ada di antara kita yang tertawan oleh keinginan daging? Kemabukan, narkotika, obat-obat terlarang, kehidupan duniawi yang masih membelenggu kita, mengikat kita, sehingga sisi hidup kita tidak berkenan kepada Allah, tidak berkenan kepada Tuhan. Kepada mereka lah Tuhan berkata, Roh Tuhan datang pada kita. Roh Tuhan mengurapi kita. Karena pengurapan itu sekarang bukan lagi kepada Kristus, bukan lagi kepada Mesias, tetapi urapan itu datang kepada kita, Bapak Ibu. Hari ini Roh Tuhan mengurapi kita untuk supaya kita menjadi agen-agen perubahan, agen-agen restorasi, agen-agen pemulihan dalam tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Kita diurapi untuk membawa kabar baik. Dan hari ini mengingat 50 tahun penginjilan di Pulau Rupat. Salah satu pulau yang terpencil di daerah Riau, Provinsi Riau, yang sudah dimulai sejak tahun 60-an. Ada juga penginjilan kita di Selak Panjang, ada juga penginjilan HKBP yang sudah berhasil memandirikan Gereja Mentawai Indonesia di Pulau Mentawai, Sumatera Barat. Dan hari ini kita mengingat 50 tahun perayaan sending di Pulau Rupat, di Hutan Ayu, Sungai Ganup, Sungai Alor. Tadi kita lihat rentetan pekabaran Injil oleh para pekabar Injil. Maka HKBP secara umum, secara gereja, secara instansi telah diurapi oleh Tuhan untuk membawa kabar baik bagi mereka yang masih tertinggal. Maka di Rupat itu akan didirikan mission station, rumah pintar, sekolah, dan rumah singgah bagi para kaum difabel atau difabel. Mereka akan difasilitasi untuk melihat Tuhan, bukan karena butanya dicelikkan, bukan karena lumpuhnya dipulihkan, bukan karena tunarungunya bisa bersorak haleluya, tetapi supaya mereka berjumpa dengan Tuhan, supaya mereka melihat Tuhan dengan mata imannya, bahwa kuasa Tuhan besar, bahwa Tuhan juga mengasihi umat manusia. Dan itulah yang ingin kita kobarkan hari ini, supaya penginjilan itu juga menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk mewartakan kasih Tuhan. Tahun rahmat Tuhan telah dinyatakan pada hari ini. Tahun 2022, tahun pengharapan bagi setiap kita, supaya setiap kita tidak kalah oleh pergumulan hidup kita, menjalani hari, minggu, bulan, tahun 2022 ini yang meskipun masih sangat sukar, meskipun masih penuh pergumulan, meskipun masih penuh kesulitan, hidup kita tantangan hari ini kita adalah untuk menaklukkan dan menyerahkan hidup kita hanya kepada kuasa Tuhan, bukan kepada kuasa-kuasa yang lain, tetapi hanya kepada kuasa Tuhan, supaya Tuhan yang memberangkatkan kita membawa kabar baik, membawa pemulihan, membawa penyembuhan di manapun kita berada. Terlebih dahulu di keluarga kita, ibu bapak, di rumah kita masing-masing, kemudian di tempat kita tinggal, kemudian di bangsa kita, dan pada akhirnya apa yang menjadi amanat agung Tuhan Yesus yang menyuruh kita untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi,
bisa kita lakukan. Tuhan memberkati HKBP, mewartakan kasih Tuhan di tahun 2022 ini, sekaligus juga Tuhan memberkati HKBP Jalan Lurah, menyambut rapat huria pada hari Jumat yang akan datang dalam penetapan budgeting and program di tahun 2022 ini, supaya HKBP Jalan Lurah ini bersama-sama dalam tahun orientasi, HKBP tahun kesehatan, Rap Mahita Kamang, Sa Dalan, Sa Uduran, Tudolok, Tutoruan, Mangalugaho Kuriat tahun di bagasan Hasadaun Niroha, supaya nama Tuhan termuliakan dan mereka, kita dan seluruh warga jemaat HKBP Jalan Lurah merasakan kasih Tuhan dan lawatan Tuhan dalam persekutuan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang memberkati kami pada hari ini. Mata kami melihat Tuhan dan kuasa-Mu, karena roh Tuhan telah mengurapi kami untuk membawa kabar baik di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati kami yang mengikuti ibadah pada pagi ini di dalam gereja HKBP Jalan Lurah, dan juga yang mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing. Tuhan, jikalau ada di antara kami yang masih tertawan, yang masih terikat, terpenjara, dan terbelenggu keinginan daging dan kuasa dosa, kegelapan yang mengikat hidup kami tunduk kepadanya. Tuhan, hari ini kami mohon urapan Roh Kudus, urapan Roh Allah yang mengurapi setiap kami, sehingga setiap kami mampu memenangkan pertarungan kami dengan kuasa keinginan daging dan dunia ini. Apapun itu yang mungkin masih membelenggu kami, kuasa-kuasa kegelapan atau kebimbangan iman kami mengikut Engkau, kuasa kemarahan, kemabukan, iri hati, kebencian, dan juga yang mungkin menaklukkan hidup kami melalui kuasa dunia, narkotika, dan obat-obatan terlarang. Dalam nama Roh Kudus yang mengurapi kami, beri kekuatan bagi kami untuk memenangkan pertarungan kami dengan semuanya itu. Tuhan berkati kami dalam perjalanan hidup kami untuk mewartakan kabar baik, terlebih dahulu di keluarga kami, di lingkungan kami, bangsa kami, dan di dunia ini. Terkhusus dalam perayaan 50 tahun pekabaran Injil di Pulau Rupat. Tuhan berkati saudara-saudara kami suku Akit di Pulau Rupat untuk bersama-sama dengan kami beriman teguh mengikut Engkau. Tuhan berkati stasi mission di Pulau Rupat yang akan kami bangun untuk mempertahankan penginjilan dan iman orang-orang yang telah mengikut Tuhan di sana. Tuhan berkati jemaat Tuhan yang ulang tahun kelahiran hari ini dan minggu ini, panjang umur bagi hidup mereka. Ulang tahun pernikahan hari ini dan minggu ini, biarlah sukacita berbahagia rumah tangga mereka. Berkati jemaat Tuhan Gabriela Fajar, Sri Ori James Sutarti, dan para NN, para simpatisan yang bersama dengan kami memuji memuliakan Tuhan. Biarlah Tuhan tambahkan sukacita melindungi mereka dalam pekerjaan mereka di tempat mereka masing-masing. Berkati juga Tuhan para NN, keluarga Amangwi Panjaitan Borusi Tompul. Tuhan tambahkan sukacita panjang umur bagi mereka, jauhkan dari sakit penyakit. Tuhan berkati juga keluarga Utapea Borusi Giro dalam lindungan Tuhan pulang ke Bonapasogit, dan saat ini bersama dengan kami di Cimahi. Lindungi keluarga mereka dan senantiasa tambahkan sukacita bagi mereka dan anak-anak mereka di dalam setiap hal yang mereka lakukan. Kami berdoa juga buat Amang Hutagaul Week 1 dan juga buat Mario Purba dan Nyonya Sinto Hutagaul berupa Dede yang saat ini dirawat di rumah sakit karena sakit, dan juga mereka yang sedang lemah
sakit di rumah maupun di rumah sakit, di klinik, dimanapun mereka dirawat. Tuhan, wartakan kasih-Mu bagi mereka, lawat mereka dan jamah tubuh mereka, sehingga sakit penyakit dipulihkan, disembuhkan dalam kuasa-Mu, sehingga bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi setiap kami atas pergumulan hidup kami masing-masing, apapun yang kami harapkan, apapun yang kami pikirkan, terlebih di tahun 2022 ini orientasi tahun kesehatan HKBP. Biarlah Tuhan yang memberkati HKBP Jalan Lurah untuk sehati sepikir dalam perjalanan pelayanannya, menetapkan program dan anggaran tahun 2022 ini di dalam kesehatan kami untuk senantiasa memuliakan Engkau. Berkati jemaat Tuhan dalam setiap pekerjaan hidup mereka, supaya semakin bertambah-tambah sukacita kami, dan juga bertambah-tambah hal yang bisa kami lakukan di gereja-Mu ini. Dalam segala hal, ibadah, hubungan relasi kami dengan Tuhan, pembangunan gereja HKBP Jalan Lurah secara fisik, dan juga di aras pelayanan yang bisa kami kembangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami diberkati oleh pelayanan HKBP Jalan Lurah ini untuk berjumpa dengan Engkau dalam setiap pergumulan hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena di dalam roh Tuhan, roh Allah, kami mendapatkan urapan kekuatan untuk berangkat menjalani tahun 2022 ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita berikan persembahan pembangunan, persembahan ke Pulau Rupat, dan persembahan ke kantor pusat. Dalam satu kantong ibadah kita mengumpulkan persembahan kita di tempat kita masing-masing. Kita bernyanyi. Kepada
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Bapa kami puji Engkau karena Engkau memberi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus menjadi kehidupan kami. Kuatkanlah kami dengan Roh Kudus agar kami menaati firman-Mu. Kami telah mendengarkan amanat agung itu. Engkau menyuruh kami untuk memberitakan Injil, yaitu Injil keselamatan yang dari Tuhan Yesus kepada bangsa-bangsa kafir dan orang-orang yang belum mengenal Engkau. Angkatlah para pelayan yang akan bekerja di tengah-tengah bangsa yang duduk di lembah kegelapan. Kami mohon berkatilah badan pekabaran Injil Barmen, berkatilah utusan-utusan mereka yang tersebar di seluruh dunia. Berkatilah tempat-tempat pengajaran supaya kerajaan-Mu semakin luas. Berkatilah Biro Sending Huria Kristen Batak Protestan dan para penginjil yang diutusnya. Kuatkan kami supaya kami dalam sukacita bekerja menyebarluaskan kerajaan-Mu. Dengarlah segala yang kami mohonkan karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Ibu Bapak yang terkasih, salam dari kami para Lado HKBP Jalalura dan juga tim musik yang luar biasa terus mengiringi kita ya. Top. Juga Jalur Production, Ibu Bapak, kita masih terus juga dengan sukarela mengumpulkan persembahan dana pensiun di gerbang gereja kita. Horas, Tuhan memberkati.